Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Muslimin muslimah jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang tercurah dan terlimpah dan atas taufik dan hidayah. Pada petang hari ini Allah kembali pertemukan kita di tempat terbaik, tempat yang paling dicintai oleh Allah. Khairul biladi ilallahi masajiduha. Masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah di seluruh permukaan bumi. Dan alhamdulillah kita juga dimudahkan Allah untuk berkumpul di taman di antara taman-taman surga untuk sama-sama belajar, khususnya berkaitan dengan pembahasan kitab Thalathah wa Thalathuna Sababan lil Khusyu' fis Shalah, tentang sebab-sebab untuk mendapatkan kekhusyuan salat. Baik, Warahmatullahi, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan sebab yang ke-16 di antara sebab yang bisa menjadikan khusyuknya salat. Syekh Shalih Al-Munajjid menyebutkan di dalam kitab ini bahwa sebab yang ke-16 adalah ma'rifatu mazaya al-khusyu' fis shalah. Ma'rifatu mazaya al-khusyu' fis shalah. Dengan mengenali, memahami keistimewaan khusyuk di dalam sholat. Karena kita akan tergerak melakukan sesuatu ketika kita menyadari tentang sisi penting dari apa yang kita kerjakan. Maka ketika kita memahami betapa pentingnya khusyuk di dalam sholat, maka kita akan mengupayakan, akan mengikhtiarkan dan juga belajar bagaimana bisa mendapatkan kekhusyuan itu tatkala kita mengetahui betapa pentingnya khusyuk di dalam sholat. Minha, di antara keistimewaan khusyuk di dalam sholat, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, apa yang disabdakan Rasulullah SAW, ma min mri'in muslimin tahduruhu sholatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minad dunubi ma lam tu'ta kabiratun wa dzalika dahru kulluh. Ma min mri'in muslim, tidaklah seorang muslim, tahduruhu sholatun, hadir kepadanya sholatun maktubatun. Sholatun maktubatun yakni sholat wajib, sholat yang 5 waktu. Ya, selainnya tidak disebut sebagai sholatun maktubah. Jadi maksud sholatun maktubah adalah sholat 5 waktu, sholat yang wajib. Maka ketika Nabi bersabda, inna khaira sholatil mar'i fi baitih illal maktubah, bahwa sebaik-baik sholat seseorang itu adalah sholat di rumahnya, illal maktubah, kecuali yang sudah tercatat, kecuali yang sudah ditetapkan sebagai sholat wajib. Jadi apa yang disampaikan Rasulullah di dalam hadis ini, ya, bahwa sebaik-baik sholat itu adalah sholat seseorang yang dikerjakan di dalam rumahnya. Ya, ini mungkin komanya agak perlu diperpanjang ya, terutama
untuk shock terapi bagi kita yang mungkin diantaranya menjadikan rumah-rumah kita sepi dari sholat. Padahal Nabi perintahkan untuk menjadikan rumah-rumah kita sebagai tempat sholat. Bahkan sebaik-baik sholat, inna khaira sholatil mar'i fi baitih. Sebaik-baik sholat seseorang ketika dikerjakan di dalam rumah. Masih koma ini rodok dawa sih. Illal maktubah, kecuali sholat wajib. Qabliyah bagus mana Pak? Bagus di mana? Di rumah. Ba'diyah bagus di mana? Di rumah. Duha? Di rumah. Tahajud? Tahiyatul masjid? Mboten nenten Pak? Nah, di rumah tidak ada tahiyatul masjid, ya. Tidak ada juga tahiyatul bait. Nah, ini supaya kita menyadari betapa pentingnya menjadikan rumah sebagai tempat untuk sholat. Bagus juga di rumah kita itu ada mihrabnya. Atau malah semua ruangan itu dijadikan tempat sholat. Kadang di sini, kadang di sana. Dikondisikan. Ya. Ini juga mendidik anak-anak kita mungkin yang masih kecil, cucu-cucu panjenengan yang masih kecil, sehingga di setiap hari dia melihat ada anggota keluarga yang mengerjakan sholat, mendengar bacaan-bacaannya. Ya. Maka sebisa mungkin ya dalam kondisi standar, qabliyah, ba'diyah, itu dikerjakan di rumah. Jenengan apun protes kula nggih. Nah tadi Ustaz kok qabliyahnya di masjid. Nah, adzan ten mriki nek qabliyah kula ten ngomah ya ora sida pengajian. Tur ya ora komanan mengke nggih, ndak dapat jamaah. Ya. Salat qabliyah di rumah dengan di masjid bagus mana? Di rumah. Salat qabliyah di masjid dengan tidak qabliyah bagus mana? Nah, bagus qabliyah meskipun di masjid. Nah, itu yang kita lakukan ya. Jadi jangan kemudian ya kadang-kadang sok gitu ya. Ya waton suloyo ya. Mengarep ngeyel ya. Insyaallah kita paham ya. Nah, jadi maksudnya dalam kondisi standar, sebaik-baik sholat adalah di rumah kecuali al-maktubah. Maksud al-maktubah adalah sholat wajib. Begitupun di dalam hadis ini, ya. Tidaklah seorang muslim tahduru sholatun maktubatun, hadir kepadanya sholat wajib, fayuh sinu wudu'aha. Lalu dia dari rumahnya sudah fayuh sinu wudu'aha. Ya. Atau mungkin juga ini tidak harus di rumahnya. Yang penting dia memperbagus wudunya. Wa khusyu'aha. Dia melakukan dengan khusyuk ketika sholat. Wa ruku'aha. Memperbagus rukuknya. Illa kanat kafaratan lima qablaha. Melainkan sholatnya itu dengan rangkaian 3 hal tadi. Wudunya diperbagus, khusyuknya dijaga, rukuknya tumakninah, ya, maka itu akan menjadikan kafarah. Apa itu kafarah? Penghapus dosa-dosa yang telah lalu, minadunub, dari dosa-dosa, malam tu'ta kabiratun, selagi dia tidak melakukan kabirah, yakni dosa besar. Wadzalika dahru kulluh, itu berlaku untuk 1 tahun. Jadi sekali sholat itu bisa menghapus dosa 1 tahun. Selagi apa? Tidak melakukan dosa besar. Nah, di sini ada beberapa catatan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah untuk mendapatkan penghapusan dosa bahkan setahun berlalu. Ya, yakni ketika kita mengawali sholat dengan fayuh sinu wudu'aha, memperbagus wudu. Maksud memperbagus wudu itu bukan berarti boros dalam menggunakan air. Ya. Yang paling bagus yang pertengahan. Dia bisa hemat menggunakan air, tetapi semua anggota wudhu yang mestinya terkena air, terkena secara sempurna. Makanya Nabi mengingatkan 2 hal. Dan karena memang setan itu ada yang ditugaskan oleh iblis secara khusus. Makanya ya ini bisa dikatakan setan spesialis. Menggoda orang-orang wudhu. Ada apa itu setan spesialis? Ya. Lil wudhu'i syaitanun yuqalu al-walahan. Pada wudhu ada setan spesialis, setan khusus yang menggoda, namanya al-walahan. Fattaku waswasah fil ma'. Maka hati-hatilah
Jangan sampai ada was-was dalam menggunakan air. Jadi wudu sudah komplit, dia masih ragu, jangan-jangan tadi ada yang belum ya terkena air, diulangi lagi. Ya. Kurang marem dibaleni meneh, boros menggunakan air, apalagi itu ngantri ya, yang di belakang ngantri. Itu was-was dalam menggunakan air. Ya. Kita diperintahkan oleh Nabi untuk menjaga diri atau menjauhkan diri dari sifat was-was. Ya. Tapi kita juga tidak boleh kemudian sembarangan ketika wudhu, yang penting cepat. Ya. Nabi juga ingatkan, wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit neraka. Yakni apa? Tumit yang mestinya dia terkena air tetapi tidak terkena air ketika wudhu. Nah, jadi dua hal ini selalu setan menggoda itu dari dua sisi. Antara ifrat dan tafrid. Yang satu berlebihan, yang satunya lagi terlalu menggampangkan. Ya, maka kita ini umatan wasato, ajaran kita juga wasatiyah, ya, pertengahan, ya, pertengahan, ya. Jadi itu maksud dari fayusinu wudu'aha wa khusyu'aha, memperbagus khusyuknya. Kemudian wa ruku'aha, tumakninah ketika menjalankan ruku'. Maksud dari tumakninah memperbagus ruku' itu adalah ketika seseorang memang dalam posisi ya, ketika dia rukuk ya lurus ya punggungnya, ya, kemudian dia tidak bungkuk, tidak juga dengek. Dengeknya bahasa Indonesia apa, Pak? Wangel ya. Enggak dengek ya, tapi juga tidak terlalu menunduk. Jadi lurus ya. Kalau diletakin gelas ya di atasnya tidak tumpah ya. Didelai endok orang dinding, Pak. Nah itu posisi nanti kalau perlu bisa dicoba, Pak. Ya, kalau perlu bisa dicoba ya. Dan itu adalah cara rukuk juga, kalau kita praktekkan benar insya Allah juga bisa bikin sehat ya. Sholat gerakan yang paling baik sekaligus juga bisa menjadi kontrol kesehatan kita ya. Kalau kita mengerjakan sholat tidak ada halangan, tidak ada sesuatu yang mengganjal atau ketarik ataupun mungkin terlalu sakit. Nah, kalau kita bisa menjalankannya dengan sempurna gerakan-gerakan itu, insya Allah itu posisi badan lagi sehat. Nek lagi kecedit ya berarti rasa lurus ya. Tapi ya kalau nggak kecedit jangan dikecedit-keceditkan ya. Makanya kalau posisi sehat itu rukuk betul-betul posisi lurus ya. Dan itu kayaknya juga perlu ngaca, Pak, atau perlu dilihat temannya. Kadang-kadang orang itu tidak terasa, Pak. Oh tiba selama ini nek rukuk kuwi nganti ndungkluk ana sing dengek gitu ya. Dan membacanya adalah ketika betul-betul telapak tangan sudah sampai di lutut, kondisi tenang, kemudian membaca, ya, bertasbih, ya. Nah, bukan membacanya ketika perjalanan turun, ya. Allahu Akbar langsung maca subhanarabbiyal azim, langsung ya tekan dengkul, wis rampung ning maca. Nanti langsung dengek meneh. Itu yang namanya tidak tumakninah, ya. Yang bisa menghapus dosa-dosa itu fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha, ya. Nah, itu akan menjadi kafarah. Kafarah artinya penghapus dosa-dosa yang telah lalu selama 1 tahun. Tapi masih ada satu syarat lagi, malam tu'ta kabirah, ya. Kalau dia melakukan dosa besar bagaimana? Ya, sholatnya menghapus dosa tapi tidak bisa menghapus dosa seluruhnya, ya. Tapi kalau dia meninggalkan dosa besar, maka dosa seluruhnya dalam 1 tahun akan dihapus. Ya. Maka kita juga perlu tahu apa itu dosa besar. Ya. Bukan kemudian menganggap remeh dosa kecil, tapi untuk menganggap besarnya dosa besar. Ya. Saya ulangi ya. Ketika kita membahas tentang dosa besar, bukan berarti meremehkan dosa kecil, tapi supaya kita itu betul-betul waspada akan dosa-dosa besar. Karena dosa besar kalau ditinggalkan itu bisa menyebabkan apa? Dosa-dosa kecil otomatis terhapus. Ya.
Tapi kalau dosa-dosa besar dilakukan, nah jaminan itu menjadi tidak ada. Ya. Kita akan diampuni oleh Allah mungkin poin per poin, gitu ya. Tapi kalau dosa besar ditinggalkan, bisa sekaligus diputihkan, Pak. Ya. Apa itu dosa besar? Dosa besar itu tandanya, ya, jadi kalau kita mendapati ayat-ayat hadis-hadis di sana tentang penyebutan dosa, tentang penyebutan ancaman, resiko dan sebagainya, kalau ingin mengetahui itu dosa besar atau dosa kecil, tandanya ada dua. Ya. Dosa besar adalah kullu dzambin fihi haddun mahdudun fid dunya au wa'idun syadidun ba'dal mamat. Dosa besar itu adalah kullu dzambin, setiap dosa yang fihi haddun mahdudun fid dunya. Dia dikenai had khusus di dunia. Had itu sanksi. Ya. Ada sanksi khusus di dunia. Contohnya apa? Mencuri. Ada sanksi apa? Potong tangan. Berarti itu termasuk dosa besar. Ya. Korupsi lebih betul nih. Ya. Pemenang korupsi ini 74 kilogram. Ya. Malah ana sing 375 kilo, Pak. Ya. Emas kok 3 kuintal punjul 3 lawe, ya. 300 punjul 3 lawe kuintal, 3,75, ya. Nah, itu juga termasuk dosa besar. Ada sanksi-sanksi di dunia, maksudnya sanksi secara syar'i, ya. Kemudian zina, itu kenapa disebut dosa besar? Fihi haddun mahdud, ada had yang ditetapkan oleh syariat, ya. Kalau dia masih jomblo, maka ya apa? Didera 100 kali. Kemudian juga menurut para ulama diasingkan dia, ya, selama 1 tahun. Ya, itu kalau masih jomblo. Kalau muhsan, dia sudah pernah menikah, maka apa? Terkena rajam. Ini ada had khusus, berarti zina adalah dosa besar. Begitupun untuk dosa-dosa yang lain yang di sana dikenakan had. Ya. Nah, ini supaya kita waspada, jangan sampai terkena dosa besar. Yang kedua adalah awa'idun syadidun ba'dal mamat. Atau yang kedua, mungkin dia tidak terkena had khusus di dunia secara syar'i, tetapi ada ancaman keras di akhirat. Contohnya apa, Pak? Apa? Nah, syirik, jelas, dosa besar. Ya. Apa lagi? Apa? Riba. Nah, riba ada ancaman berat di akhirat. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabatu syaitanu minal mas. Ya, orang-orang yang makan riba itu dia tidak berdiri pada hari kiamat melainkan seperti berdirinya orang-orang yang sempoyongan lantaran kerasukan. Ya. Kemudian juga dalam hadis juga disebutkan bagaimana dia berenang di sungai darah. Kalau mau mentas dilempari batu dan sebagainya. Itu juga menjadi penanda, ya, ancaman keras. Ya, meskipun tidak ada sanksi di dunia, ya, secara syar'i juga, tetapi apa? Dia ada ancaman keras di akhirat. Berarti termasuk dosa besar. Apalagi? Huququl walidain, tentang apa? Durhaka kepada orang tua, itu dosa besar. Nah, selagi seseorang meninggalkan dosa-dosa besar dengan ciri 2 hal tadi, apakah itu sesuatu yang ada sanksinya secara syar'i di dunia atau ada ancaman keras di akhirat, ya. Dia tinggalkan itu, lalu dia ketika sholat itu memperbagus wudunya, rukuknya, khusyuknya, maka dosa 1 tahun dihapus. Ini keistimewaan dari sholat, wabil khusus ketika sholat dikerjakan dengan khusyuk. Ya. Annal ajra al-maktuba, ini yang kedua, annal ajra al-maktuba bihasbil khusyuk. Sesungguhnya pahala itu ditetapkan untuk orang yang mengerjakan sholat bihasbil khusyuk, sesuai dengan kadar kekhusyuannya.
seberapa persen dari sholat yang diterima itu sesuai dengan kadar berapa persen kekhusyuannya dalam menjalankan sholat dari takbir sampai salam. Ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innal abda la yusallis sholata ma yuktabu lahu minha illa usyruha tus'uha thumunuha subu'uha sudusuha khumsuha rubu'uha tulusuha nisfuha. Ya. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar dia mengerjakan sholat tidak tercatat baginya dalam sholatnya kecuali ada yang mendapat bagian 1/10. Jadi kalau dalam sholatnya itu ada 10 poin pahalanya, ada yang hanya dapat 1, 1/10, ya. Ada yang hanya dapat 1/9, ada yang dapat 1/8, ada yang dapat 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, dan separuhnya. Ya. Jadi seseorang mendapatkan pahala ketika sholat itu, ya, belum tentu penuh, dan bahkan ya ini adalah bisa jadi kebanyakannya. Nah, dijelaskan oleh Ibnu Abbas, ya, maksudnya apa? Seseorang itu kenapa kok bagian sholatnya itu kadang hanya dapat poin 1/10, 1/9, sampai setengahnya. Annahu laisa lahu min sholati illa ma aqala minha. Ya. Bahwa dia tidak mendapatkan pahala sholatnya itu kecuali apa yang dia berakal, ya. Apa yang dia tuh menyadari aktivitas sholatnya. Jadi dia sadar lagi dalam keadaan sholat, ya. Dia ingatannya memang berhubungan dengan sholat. Dia sedang baca apa, ingat apa, sadar apa yang dia baca, bukan semata refleks, ya. Bukan semata-mata refleks, tapi ketika ada kesadaran di dalamnya, ya. Kama ja'an an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Kalau disebut nama sahabat, ya, kita doakan beliau, ya, karena menurut Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam kitabnya Fathul Qadir, ketika beliau menafsirkan ayat walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini adalah ayat ke-10 dari surah Al-Hasyr. Ya. Sebelumnya di ayat ke-8 Allah sebutkan tentang karakter kaum muhajirin. Di ayat yang ke-9 disebutkan tentang ciri khas karakter orang-orang Ansor. Nah, di ayat yang ke-10 ini tentang orang-orang setelah mereka. Walladzina ja'u min ba'dihim. Orang-orang yang datang setelah mereka, yang mengikuti jejak mereka. Yaqulun, mereka berdoa. Nah, maka dari sini Imam Asy-Syaukani mengatakan malam yastaghfir lis-sahabah wala yatlubu ridwanallah alaihim faqad khalafa ma amarallahu fi hadil ayah. Ya, siapa yang dia tidak memohonkan ampunan, ya, kepada Allah untuk para sahabat, tidak pula memohonkan keridhaan Allah atas mereka, maka dia telah menyelisihi apa yang Allah perintahkan dalam ayat ini, dalam surah Al-Hasyr ayat 10. Nah, jadi kita kalau ada kalimat atau menyebutkan sahabat, kita doakan, ya, sesuai dengan namanya. Kalau Ibnu Abbas berarti anaknya dan Abbas, 2 orang, Abdullah bin Abbas. Karena keduanya adalah sahabat, maka kita doakan radhiyallahu anhuma, semoga ridha Allah kepada Abdullah dan Abbas, ya. Nah, makanya perlunya kita mengetahui nama-nama sahabat itu bapaknya ya sahabat apa duduk gitu, ya. Nanti kalau ragu ya satu aja, ya. Moga-moga nggak dosa karena nggak tahu, ya. Tapi bagusnya kita tahu. Misalnya disebut Umar ibnul Khattab, bagaimana Pak doakannya? Radhiyallahu
anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu niku mung patut-patut napa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, karena Abdullah itu sahabat, Umar juga sahabat. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ya. Baik. Ibnu Abbas beliau mengatakan, ya, ini seseorang yang memang ilmunya recommended ya untuk diambil karena beliau adalah orang yang mendapat keberkahan dari doa Rasulullah, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pandaikanlah ia dalam urusan agama dan ajarkan kepadanya takwil Quran. Ya. Jadi beliau dalam urusan agama, masalah fikih, masalah halal dan haram, betul-betul faqih. Dan apalagi dalam bidang tafsir Quran. Beliau adalah khairu turjumanil Quran, sebaik-baik penafsir Al-Quran. Ya. Beliau mengatakan tentang hadis tersebut, laisa laka min solatika illa ma aqalta minha. Ya. Tidak ada bagian solatmu kecuali apa yang kamu berakal darinya. Ya. Jadi kalau pas takbiratul ihram dia sadar sholat, ya, dia juga begitu takbiratul ihram itu juga memahami apa yang dia katakan Allahu Akbar, ya. Bariku terus lali, pikiran nang dindi, ya, nang pasar, nang di lapangan bal-balan, nang sawah, nang layar TV, ya. Ngerti-ngerti pas imamnya salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sadar, ya. Nah, ganjarannya sing di dapatnya yang mana? Ya, awalan sama penutupan, ya. Salatnya sah, ya. Tapi sisi yang mendapatkan pahalanya, itu adalah seberapa yang kamu berakal di dalamnya. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan bagian banyak dari salat kita, ya, berarti kita berusaha untuk khusyuk, ya, di seluruh waktu kita salat. Ya, wong wis 24 jam mikir dunia, ya kita sisihkan waktu, ya, mungkin 7 menit atau 10 menit, ya, dikalikan 5, itu masuk era fokus, ya. Nah, ini supaya kita kemudian ada ikhtiar, ada usaha bagaimana kita bisa khusyuk dalam menjalankan sholat, karena seberapa kadar pahala sholat yang kita dapatkan itu sesuai dengan kadar kekhusyuan kita. Ya. Berikutnya yang ketiga, ini diantara mazaza al-khusyuk fi sholat, ya, keistimewaan khusyuk di dalam menjalankan sholat. Ya. Annal auzara wal athama tunhatu anhu idza shalla bitamamin wa khusyu'in. Ya. Bahwa dosa-dosa, kesalahan-kesalahan itu akan berguguran ketika seseorang sholat dengan menyempurnakan khusyuknya. Kama qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza qama yusalli utiya bidunubihi kulliha fawudiat ala ra'sihi wa atiqaihi fa kullama raka'a sajada tasaqatat anhu. Seorang hamba idza qama, apabila dia berdiri yusolli untuk sholat, utiya bidunubihi, dosa-dosa kesalahannya itu didatangkanlah semuanya, fawudiat ala ra'sihi, lalu diletakkan di atas kepalanya, wa atiqaihi, diletakkan di atas kedua pundaknya, fa kullama raka'a, maka setiap kali dia mengerjakan rukuk au sajada atau dia bersujud, tasaqatat anhu, maka dosa-dosa tadi berguguran. Nah, dijelaskan oleh Al-Manawi, al-muradu annahu kullama atamma ruknan saqata anhu ruknun minadh-dhunub. Ya. Jadi kalau dia menyempurnakan satu rukuk, maka satu bagian besar atau inti, ruknun itu adalah sesuatu yang inti pada sesuatu, ya, dari dosa itu akan jatuh, akan berguguran. Hatta idza atammaha, sampai kalau rukuknya itu sempurna, ya, takamulu sukut,
maka dosa-dosanya sing gogrok ya kabeh gitu Pak. Ya. Jadi kalau rukuknya sempurna, tadi dosa-dosa didatangkan semuanya Pak. Tapi seberapa sing gogrok gitu ya, yang berjatuhan itu ya tergantung bagaimana rukuk dia, apakah tumakninah dan khusyuk. Ya. Makanya pentingnya tadi saya sampaikan rukuk dengan tumakninah. Ya, karena dosa itu diletakkan di atas kepala dan pundak. Ya, kalau seseorang itu mau rukuk burung sida nemplek wis ndengek meneh, ora sida gogrok ya. Ya. Misalnya gogrok ngono ya mau pecah sauprit tok gitu ya. Ya. Kalau kita ingin itu gogrok secara sempurna, ya rukuknya sempurna. Begitupun ketika sujud. Bayangkan itu apa? Kita sedang menyangga beban gitu ya. Nah, semakin kita itu maknina khusyuk di dalam sujud. Bayangkan ketika itu dosa-dosa kita itu berjatuhan, ya. Nah, ini pentingnya kita tidak tergesa-gesa, ya. Ketika rukuk, ketika sujud, ya, kita lakukan secara tumakninah dan betul-betul menghadirkan kekhusyuan, ya. Makanya ada yang beliau jelaskan juga di sini. Annal khashi'a fi sholati idang sarafa minha wajada huffatan min nafsihi. Makanya ketika seseorang selesai mengerjakan sholat, dia akan mendapatkan ringan. Ya. Pada jiwanya itu ada sesuatu yang ringan. Ya. Wa hassa bi'atqali qad wudi'at anhu. Serasa tadinya ada beban kemudian diletakkan. Ya. Karena maka tafsiran dari Allah telah meletakkan ya beban di punggung, maksudnya adalah dosa-dosa. Nabi itu, Rasulullah itu diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Maka punggung beliau itu ringan. Ya. Nah, dosa-dosa itu membuat kita itu jiwa kita ini, roh kita ini akan mendapatkan beban. Nah, ketika kita rukuk, ketika kita sujud, berguguran dosa-dosa tadi, maka di ketika itu kita akan merasa ringan. Ya. Maka, ada juga penjelasan di sini, fawajada nasyatan, maka kamu dapati orang itu setelah sholat itu ceria, nasyat, ya, energik, ya, warahah, ya, warauhan. Rahah maksudnya apa? Dia itu jiwanya terasa ada mari kesele Pak. Rahah itu mari kesele, gitu ya. Tadinya bar gotong semua buat terus diselehke. Niku pripun Pak? Lega Pak nggih, rahah, ya. Makanya saya kasih nama masjid yang kita bangun namanya Ar-Rahah. Nanti ben metu kok kono lega Pak, ya. Ya. Keluar dari situ ada suasana yang jiwa itu terasa ringan, ya. Warohan itu ada rasa-rasa nyaman, ya. Hatta yatamanna annahu lam yakun kharaja minha, sampai saking dia nikmatnya menjalankan sholat di mana ketika itu beban-beban itu menjadi berkurang, ya. Maka dia pengen terus nambah, pengen terus berada di dalam keadaan itu. Li'annaha qurratu aini, ya. Karena sholat itu menjadi penyejuk pandangan matanya. Qurrah itu adalah tetesan air, ya. Tetesan air yang sifatnya dingin, sejuk. Ya. Ain itu mata. Ya, air mata kebahagiaan. Maksudnya adalah penyejuk hati, ya. Li'annaha qurratu aini, ya. Wa na'imu ruhihi, dan sholat itu menjadi kenikmatan bagi ruhnya. Wa jannatu qalbihi, sholat itu menjadi surga di hatinya, ya. Wa mustarahatu fid dunya, dan itu adalah menjadi cara istirahat dia dari hiruk pikuk dunia, ya. Fala yazalu ka'annahu fi sijnin, yang tadinya dia itu serasa berada di penjara, wa dayikin, kesempitan masalah, hatta yadkhulu fiha, sampai dia ketika sholat itu kayak keluar dari penjara. Lega, Pak. Ya. Apalagi dalam suasana
dunia lagi koyong ini, ya, negara lagi koyong ini, ya, pidato lagi koyong ngono, ya, rego-rego ya lagi ngono, ya. Nah itu ketika kita masuk ke sholat itu kayak wong orang rungokne pidato wis seneng ya apa meneh, ya, orang rungokne pidato ini karo sholat, masya Allah, ya. Itu akan merasakan apa? Merasakan rohah, ada merasa kenikmatan. Fayastahiru biha, dia bisa istirahat, ya, dari apa ini capeknya pikiran dia, ya, capeknya kejengkelan dia itu. Dengan sholat maka akan menjadi tenang. Ya. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah SWT, bahwa sholat itu dia menghapuskan dosa-dosa yang itu sangat kita butuhkan, ya. Kenapa tadi di dua kondisi, ya, di dua kondisi tadi dijelaskan tentang terhapusnya dosa, ya, baik di manfaat yang pertama, ya, ketika seseorang memperbagus wudunya, ya. Kemudian juga tatkala seseorang itu sholat maka berguguran dosanya, ya. Ini karena memang kita sangat membutuhkan betapa kita ini manusia yang tidak luput dari dosa, dari menungso menus kakean dosa. Makanya kita berharap, ya, meskipun kita pernah punya dosa, tapi ketika menghadap Allah diusahakan, diikhtiarkan bagaimana Allah sudah memberikan pengampunan kepada kita, bagaimana kita sudah bersih dari dosa. Ya. Surga itu hanya dimasuki oleh orang-orang yang bersih, tapi bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa. Ya. Tapi yang penting ketika menghadap Allah, ketika masuk surga, ya, sudah dalam keadaan bersih. Ya. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ya. Jadi orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan thayyibin, dalam keadaan baik, dalam keadaan bersih. Ibnu Katsir menyebutkan dalam keadaan bersih dari syirik dan bersih dari dosa. Apa ya? Bersih dari dosa. Yaqulun, ya. Maka mereka mengatakan, yakni para malaikat, salamun alaikum, selamat atas kalian, udkhulul jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Ya. Siapa mereka itu? Orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan thayyibin, ya, dalam keadaan baik, dalam keadaan bersih. Bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa, tapi orang yang sudah bersih. Nah, makanya kita sangat butuh sekali bagaimana kita dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah sewaktu kita masih hidup, ya, ketika di dunia. Dan sholat itu adalah salah satu cara, ya, dan satu dari pembersih dosa yang sangat ampuh, ya, karena dia termasuk dari al-hasanat, ya. Ada 3 kalau kita ingin membersihkan diri dari dosa, sehingga kita ketika menghadap Allah sudah dalam keadaan bersih, untuk masuk surga tidak perlu dimasukkan, tidak perlu lagi mandi di Nahrul Jahim, di sungai Jahanam, langsung masuk surga. Caranya bagaimana? Ya, kita rajin-rajin mandi di dunia. Ya, di mana mandinya? Di 3 sungai. Ya, bukan sungai Kaliopak, Kalioyo, Kali PP, bukan ya. Kali PP ya dekat ini ya. Ya. Nah, bukan di kali itu, tapi di 3 sungai ini. 3 sungai pembersih dosa. Pertama adalah kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, inna fid dunya salasatu anhar. Di dunia ada 3 sungai. Yang kalau seseorang itu mandi di situ, ya, dan sudah bersih, tidak perlu lagi mandi di Nahrul Jahim, di sungai Jahanam. Yang pertama adalah Nahrut Taubah An-Nusuh. Sungai berupa taubat nasuha. Ya. Kita mungkin bisa gambarkan misalnya, ya, seseorang itu di dunia pernah mengerjakan sebanyak 1000 dosa. Ya. Ini kita punjul ya. Ya kok dipengke dhewe gitu ya. Ya. Misalnya seseorang melakukan 1000 dosa. Lalu
dia melakukan taubat nasuha, ya, yang ada syaratnya yakni iqla, berhenti, kemudian anadam, menyesal, ketika ada al-azam, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, ya. Keempat, dia mohon ampunan kepada Allah. Kalau berhubungan dengan sama manusia, dia menyelesaikan urusannya, ya. Maka dosa-dosa yang dia bertaubat darinya dihapus oleh Allah. At-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa, dia seperti orang yang tidak pernah melakukannya. Nah, hanya saja kadang-kadang orang itu bertobat itu sebagian amal saja yang dia bertobat darinya. Sementara masih ada amal-amal yang lain yang dia belum bertobat. Taruhlah dengan taubat nasuha terhapus 250-nya. Berarti masih berapa? 750 dosa. Ya. Kemudian dia melakukan banyak kebaikan. Ya. Di mana yang kedua, nahrul hasanat, sungai kebaikan yang banyak. Ya. Ketika dia melakukan banyak kebaikan, segala jenis kebaikan, maka sebanyak itulah dosa-dosa berguguran. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa. Ya. Kebaikan apapun itu. Apalagi kebaikan-kebaikan amal-amal yang memang berkhasiat khusus menghapus dosa. Seperti apa? Berwudu. Seperti apa? Salat dengan menyempurnakan rukuk dan sujudnya tadi. Ya. Maka di ketika itu bukan sekedar mendapat pahala, tapi juga dosa-dosa akan berguguran. Nah, taruhlah banyak kebaikan yang dia kerjakan, 500 dosa dia ya dihilangkan darinya. Sisa pinten mau? 250. Hitungannya pripun niku? Jadi taubat nasuhanya menghapus 250 misalnya, kebaikan yang dikerjakan menghapus 500, isih 250. Pripun? Taubatnya tidak mengcover, ya. Ana sing dosa-dosa sing dhek urung taubat, ya. Kebaikannya hanya mengcover 500, ya, dosa misalnya. Sih 250 hitungannya pripun, Pak? Kalau Allah menghendaki kebaikannya, maka Allah akan ya memberikan kepadanya musibah yang kalau dia bersabar, maka Allah akan ya ambil, akan angkat, akan letakkan dan akan hapus dosa-dosanya. Ya. Maka seorang mukmin ketika dia mendapatkan musibah sekecil apapun, ya, itu bisa menghapuskan dosa-dosa selagi dia bersabar. Kalau sampai di sini kadang-kadang ada yang bilang begini, wah dadi wong mukmin ini tidak dicoba barang ya, bahkan itu musibah ya. Apa nek ngono rasa mukmin wae, iku sik ngene, sik. Apa rumangsane nek ora mukmin terus ra entuk musibah? Ya. Apa rumangsane nek ora iman ngono terus ora tau lara? Nggih. Apa rumangsane nek ora iman ngono terus ora tau kelangan sing ditresnani? Semua manusia mengalami masalah, mengalami musibah, ya. Tapi bagi seorang mukmin, nah, apa? Ini statusnya sebagai ujian dan ketika dia bersabar akan menghapuskan dosa-dosanya. Nek perkara larane padha, musibah mungkin wujudnya juga mirip-mirip saja. Tapi hadiah spesial bagi orang beriman bahwa musibah yang dialaminya menjadi penggugur dosa-dosa. Meskipun hanya seperti kena eri mawon, ya. Tertusuk duri yang kecil. Ya, itu gambarannya kayak apa, Pak? Nek pas kena napa niku? Ketelusupen ya. Ya, angel ya bahasa Indonesiane ketelusupen iki apa? Ya, kayak ketelusupen ya. Ketelusupen itu ya lara ning mun sithik, cilik kan Pak ya. Nah, itu juga sudah berpotensi untuk menggugurkan dosa-dosa, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka kalau seorang mukmin di dunia, ya, dia sudah melakukan taubat nasuha, dia sudah melakukan amal kebaikan yang banyak, lalu dia juga bersabar dalam menghadapi musibah-musibah, maka ketika dia menghadap Allah sudah dalam keadaan bersih. Ya, itu kenapa kita segera mengikhtiarkan khusyuk sholat kita,
Ya, dengan harapan apa? Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Nah, kemudian juga bahwa dengan khusyuk mengerjakan sholat tadi kita akan mendapatkan kenikmatan, kelezatan di dalam ibadah, ya, kelezatan di dalam hati kita, ya. Makanya di sini juga disebutkan kama qala Nabi SAW sebagaimana disabdakan Rasulullah, ya Bilal arihna bis shalah, wahai Bilal arihna bis shalah. Rehatkan jiwa kita, tenangkan hati kita, nyamankan jiwa kita dengan salat. Walam yaqul arihna minha, ya. Nabi tidak mengatakan istirahatkan kita dari salat, ya. Sing salat wis kesel leren sik, bukan begitu. Iki ngurus dunia iki kesel ya. Hidup lagi capek-capeknya, leren ini kok ora mati ora. Maksudnya apa? Salat itu istirahat dari capeknya, ya, ngurusin hiruk pikuk dunia, ya. Dengan sholat maka hati akan menjadi tenang. Makanya Nabi juga bersabda, ju'ilat qurratu aini bis shalah. Dijadikan sejuk pada pandangan mataku itu dengan mengerjakan sholat, ya. Karena sholat adalah ibadah yang paling penting dan sementara ibadah itu di sana ada kelezatan, ya. Kelezatan yang paling sempurna, ya. Karena padanya ada 3 kelezatan tidak sebagaimana kelezatan minuman, kelezatan makanan. Ya. Kullu maldudin laha ladzah wahidah. Setiap kelezatan biasanya hanya dirasakan sekali saja. Ya. Sebagaimana dikatakan Abdullah bin Wahab. Ya. Illa al-ibadah, kecuali kelezatan pada ibadah. Laha thalatsul ladzat. Pada ibadah itu ada, ya, 3 kelezatan. Apa saja itu? Idza kunta fiha, ketika kamu sedang menjalaninya, kamu dapati ada apa? Kenikmatan yang bisa kamu rasakan, ya. Ketika sedang menjalankan sholat. Hina dzakaraha, setelahnya kamu juga bisa merasakan. Tadi orang yang selesai sholat itu beban-beban itu serasa apa ini? Berjatuhan. Maka dia akan merasakan ringan. Ya. Yang ketiga, wa hina utita thawabaha, ketika diberikan kepadamu pahalanya kelak di akhirat. Itulah kenikmatan yang sempurna. Semoga Allah memberikan kepada kita kelezatan di dalam sholat dan ibadah, dan semoga Allah membersihkan hati kita dari segala maksiat dan dosa. Sekian dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.